Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinasti oleh pribadi dari kelas Manajemen 22D. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau merangkum materi dari sesi 1 sampai sesi 6. Dari bab 1, peran akuntansi dalam organisasi, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan mempunyai tujuan yang berbeda. Jika akuntansi manajemen adalah yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Maka akuntansi keuangan adalah yang berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya adalah yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Manajer menggunakan informasi manajemen biaya untuk menggambarkan pendekatan serta aktivitas manajer dalam membuat keputusan-keputusan, perencanaan, dan pengendalian jangka pendek serta jangka panjang. Dari bab 2 adalah pengenalan istilah dan tujuan biaya. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk dilepaskan guna mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya aktual adalah biaya yang disediakan dari biaya yang akan dianggarkan, yang merupakan biaya yang diprediksi untuk memandu keputusan yang akan dibuatnya. Manajer ingin mengetahui biaya yang akan dibuatnya. Hal ini dapat kita sebut sebagai objek biaya. Sistem kalkulasi biaya secara tipikal akan menghitung biaya dalam 2 tahap dasar. Akumulasi biaya adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan beberapa sarana akuntansi. Dari bab 3, berbagai jenis perusahaan. Perusahaan sektor manufaktur membuat dan menjual produk mereka sendiri. Perusahaan sektor perdagangan membeli, kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Perusahaan sektor jasa menyediakan jasa produk tidak berwujud. Jenis-jenis persediaannya ada persediaan bahan langsung, direct material inventory, persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur, persediaan barang dalam proses, work in process inventory, barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Persediaan barang jadi, finished good inventory, barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Perbedaan antara biaya persediaan, inventoriable cost. Semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual, ada di neraca ketika belum terjual atau persediaan, dan di laba rugi jika terjual. Biaya period cost, semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Arus biaya harga pokok produksi, cost of good manufactured, biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Selanjutnya ada kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Ada pengertian metode harga pokok pesanan full costing. Harga pokok pesanan perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan, pekerjaan atau order. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produk
dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem biaya pesanan biasa digunakan dalam percetakan, laundry, konsultan pemasaran, akuntansi publik. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ada siklus pembuatan produk, pembelian dan penyimpanan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, penyimpanan produk jadi dalam gudang. Siklus akuntansi biaya, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, pengumpulan biaya produksi, penentuan harga pokok produk jadi. Dan metode harga pokok proses costing. Pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal sehingga proses produksi dilakukan tanpa menggunakan adanya pesanan dari pembeli. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Contohnya memproduksi barang, pabrik tekstil, penyulingan minyak, pabrik baja, pabrik semen, pabrik gula, farmasi, mesin cuci, TV, kalkulator, mesin tik, dan sebagainya. Memproduksi jasa, ada tenaga listrik, PLN, angkutan, dan sebagainya. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang ke-1 ada produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya pemerintah. Produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Manfaat dari metode harga pokok produksi yaitu menentukan harga jual produksi, memantau realisi biaya produksi, menghitung laba dan rugi periodik, menentukan harga pokok, persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.